Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang mana telah memberi nikmat kepada kita yang tidak terukur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Gan Nabila untuk menyampaikan satu pesan, dua pesan, satu patah, dua patah kata yang akan menjelaskan tentang hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, hari kiamat telah Allah janjikan sebagaimana tersurat pada kitab Allah yang Maha Mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Hal itu juga diperkuat dengan adanya hadis Nabi yang bunyinya la tazulu qadama abda yauma qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrin fi ma anfahu wa an jasadin fi ma abalahu wa an ilmin madza amila fi wa an malihi min aina aktasaba wa fi ma anfaqa. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Hadis itu menjelaskan tentang bagaimana keadaan seorang muslim ketika hari kiamat, yang artinya kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 perkara. Yang ke-1 ditanya mengenai umurnya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua ditanya mengenai jasadnya, untuk apa ia gunakan. Yang ketiga ditanya dengan ilmunya, apakah telah ia amalkan. Dan yang keempat, yang terakhir, ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Dari hadis tersebut kita dapat mengambil 4 perkara, 4 hal yang akan ditanya dan dipertanggungjawabkan kepada kita kelak di hari kiamat. Yang pertama, Allah akan menanya tentang kita tentang umur. Sejak kita menginjak usia balik perempuan misalkan 9 tahun dan usia balik laki-laki 15 tahun, kita akan ditanya tentang seluruh hal yang kita kerjakan sejak kita menginjak balik, yang kita ucapkan, yang kita perbuat, semua akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kemudian yang kedua, kita akan ditanya tentang jasad kita. Seluruh anggota badan kita digunakan untuk apa? Apakah untuk ketaatankah atau berbuat maksiatkah kepada Allah? Maka kita akan senang dan beruntung jika kita menggunakannya kepada ketaatan, dan sebaliknya kita akan merasa rugi dan buntung ketika kita menggunakannya kepada bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita akan ditanya tentang ilmu kita. Sudah belajar apakah kita di dunia, dan apakah ilmu itu sudah diamalkan? Dalam sebuah hadis diriwayatkan, wailul liman la ya'lam wa wailul liman amila summa la ya'lam. Sungguh celaka orang yang tidak belajar ilmu agama dan fardu ain, dan sungguh sangat celaka orang yang mempelajari tapi tidak mengamalkannya. Kemudian yang keempat, yaitu yang terakhir, kita akan ditanya mengenai harta kita, di mana kita memperoleh dan untuk apa kita belanjakan. Dalam masalah harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan, 2 celaka dan 1 yang selamat. 2 golongan yang celaka
Yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tapi membelanjakannya untuk hal-hal yang haram. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya pula untuk hal-hal yang halal. Rasulullah SAW bersabda, Ni'mal maula ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta adalah harta milik orang yang saleh. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari uraian di atas adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Semoga dengan diterangkannya hal-hal di atas dapat memperkuat iman dan memperkokoh akidah kita supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang zalim dan tidak bermanfaat untuk kelak di hari kiamat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.